Tuhan, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu untuk hari ini, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk kami berkumpul, memuji meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami, biarlah kami menerima hadirat-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biar Engkau yang beracara atas ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar hanya Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu ketika kita berjalan bersama Yesus tidak ada yang mustahil, dan semuanya Tuhan memimpin, Tuhan yang sanggupkan, kita pasti bisa. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menerima kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan, bahwa kami untuk selalu melekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dekat padamu, ketika kami bersama-sama denganmu, ketika kami dalam Engkau ada ketenangan. Ketika kami bersamamu ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, kau
makna yang terungkap dalam Mazmur pasal 62. Inilah ungkapan daripada Raja Daud itu sendiri. Ya Tuhan, amin. Keselamatanku ku ingin selalu Dengan iman, ku ingin selalu biarlah ini bahasa doa sekutu bahwa kita dengan merindukan kedekatan kita dengan Tuhan. hidupku Seorang raja yang besar mengungkapkan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Ya, kerajaan tidak membuat dia tenang. Segala fasilitas yang Raja Daud miliki tidak membuat hidupnya menjadi tenang. Jabatan yang tertinggi yang dimiliki oleh Raja Daud tidak bisa membuat hidupnya tenang. Harta kekayaan, pasukan, para pengikut tidak membuat Raja Daud menjadi tenang. Namun ungkapan dari Raja Daud, ketenangannya hanya dekat kepada Allah. Ya Tuhan. Biarlah Engkau menaikkan pujian ini sebagai bahasa doa di tengah-tengah situasi yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini. Kita belajar dari kehidupan Daud ini. Ya Tuhan, sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ternyata kehadiran Tuhan itu lebih berarti, lebih berguna, lebih bermanfaat dalam kehidupan Raja Daud. Haleluya. Sekali lagi katakan dari kedalaman hati. Sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, hadiratmu, rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. Menikmati hadiratmu, rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Kaum pria saja katakan pujian ini. Kaum wanita berdoa. Kaum pria menaikkan pujian ini. Ya Tuhan, hadiratmu, rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kaum pria, naikkan pujian ini dari hatimu. Denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, kan rohmu tinggal di dalamku, di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Kaum wanita
Naikkan pujian ini, kaum pria berdoa. Setiap pria biarlah berdoa. Kebenaran ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai seterusnya. Bahwa ayat ini mewakili setiap kaum pria dan dialami oleh satu pribadi yang namanya Raja Daud. Raja Daud ditulis dalam 3 kitab. Kitab Yahudi, kitab Nasrani, maupun kitab orang Islam. Dan siapa orang yang gak kenal, gak tahu tentang cerita kehidupan Raja Daud? Daud adalah seorang raja yang tinggal di istana kerajaannya. Tapi ternyata istana kerajaannya tidak membuat dia tenang. Jabatan yang tertinggi sebagai raja ternyata tidak membuat dia tenang. Harta kekayaan yang melimpah, para pengikut yang mengiringi Daud begitu banyak, tidak membuat dia tenang. Keluarga tidak membuat dia tenang. Sahabat-sahabat, para imam yang ada di sekelilingnya Daud tidak bisa tenang, saudara. Ternyata ketenangan yang dialami oleh Daud hanya dekat dengan Allah. Ya, hanya dekat dengan Allah. Musik saja menaikkan pujian ini dengan lembut. Saya mau membawa sidang jemaat untuk merenungkan lewat pujian ini. Pujian ini ditulis dan diungkapkan dalam bait demi bait, syair demi syairnya. Ungkapan yang disampaikan oleh satu pribadi. Pribadi ini adalah manusia, sama seperti saudara. Namun pribadi ini mendapatkan sebuah kepercayaan, jabatan, yaitu menjadi raja. Kalau sekarang ini presiden. Dan semua umat yang beragama dalam 3 kepercayaan ini mengakui akan kebenaran Raja Daud ini. Saudaraku yang saya kasihi, saudara yang ada di sini maupun yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini lewat live streaming, lewat IG, Facebook maupun YouTube. Mari terlibat di dalam ibadah ini. Masuk bersama-sama dalam liturgi ibadah kita pada saat ini. Sementara musik mengalunkan pujian ini, saudaraku, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bukan untuk berhalusinasi, tapi untuk merenungkan kebenaran yang tertulis dalam Mazmur pasal 62 ini. Ada seorang raja yang hidup di istana kerajaannya. Sekelilingnya harta benda melimpah, jabatan yang paling tinggi didapatkan. Keluarga, semuanya, harta kekayaan, para pendukung, pengikut, ribuan bahkan jutaan. Tapi itu semua tidak membuat Daud memiliki sebuah ketenangan. Istananya yang terjaga ketat tidak membuat dia tenang, saudara. Ternyata dalam ungkapan yang tertulis di dalam hatinya Raja Daud, hanya dekat kepada Tuhan yang membuat jiwanya tenang. Istana kerajaannya tidak membuat tenang. Usaha, pekerjaan, bisnis, keuangan, harta benda
tidak membuat dia tenang. Tapi dalam ungkapan Raja Daud pada pagi hari ini, ketenangan hanya dekat dengan Allah. Ibu bapak saudara sekalian, bagaimana keadaan saudara? Saudara yang ada di ruangan ini, engkau yang ada di luar sana, menyikapi situasi COVID-19 ini. Semua dunia sedang berlomba-lomba untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kita tahu virus corona ini tidak bisa dibasmi, tetap ada. Namun manusia berusaha untuk melakukan pencegahan, vaksinasi dalam tubuhnya, meningkatkan imun dalam tubuhnya dengan berbagai macam obat-obatan, ramuan untuk menjaga itu. Tapi saya mau katakan, dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang dibuat oleh manusia di bawah kolong langit ini sia-sia. Bagaimana kehidupan saudara supaya tidak sia-sia? Ungkapan Daud, hanya dekat kepada Allah, aku tenang. Ya, pagi hari ini Tuhan bukakan paradigma kami, hati kami, untuk kami berpaut kepada firman, kepada kebenaran-Mu. Come Holy Spirit, datanglah Roh Kudus, jamah. Biarlah atmosfer yang dialami oleh Raja Daud pada masa itu, kami pun juga mengalami hari ini. Yaitu kami dibawa dalam dimensi hadirat-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu, melenyapkan segala kekhawatiran, melenyapkan segala ketakutan kami, menjawab kegelisahan kami, kebimbangan kami. Ya Roh Kudus, semua yang ada di ruangan ini, nikmati saudara. Ya, kalau saudara mau menyembah, ini waktunya engkau menyembah. Kalau saudara mau bersyukur, ini waktunya engkau bersyukur. Kalau engkau mau memohon kepadanya, ini waktunya saudara memohon. Kalau saudara mau menceritakan segala sesuatu yang ada di dalam dirimu, unek-unekmu, inilah waktunya engkau sampaikan dalam hadirat Tuhan. Ya Ralabayashu, iya ya ya ya, oh Roh Kudus, buat kami tenang dalam hadirat-Mu. Ya, nikmati. Ya, biarkan setiap tetesan air matamu yang mengalir itu karena Tuhan. Engkau meneteskan air mata itu karena hadirat Tuhan yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ya, terkadang tidak bisa engkau utarakan dalam hatimu. Hanya engkau merasakan kehadiran Tuhan. Dan air mata yang mengalir, engkau sendiri tidak tahu kenapa air mata yang keluar dari dirimu mengalir. Itu ungkapan secara alami, respon dalam jiwamu.
respon dalam tubuhmu. Ya, garalabu, ya ralaba. Di mana engkau berdiri, di mana engkau duduk, tangan Tuhan mampu menjamah saudara. Di mana saat hari ini engkau di rumah, engkau menyaksikan tayangan live streaming gereja ini, engkau pun juga merasakan jamahan Tuhan, bahwa kuasanya tidak terbatas. Terlibat di dalamnya, masuk di dalamnya, buka hatimu lebar-lebar. Dia membuka tangannya yang begitu kuat. Ya ralabalaba ya saralabalaba. Haleluya. Ya Tuhan, semua Roh Kudus, yang mau bermazmur, bermazmurlah. Yang mau menyembah, menyembahlah. Yang mau berdoa, berdoalah. Yang mau berseru, berserulah kepadanya. Ya ralabalaba ya se. Ya rararalabalaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Alami semuanya. Engkau yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah, hadiratnya mampu melingkupi bumi ini. Apalagi engkau yang ada di ruangan ini, apalagi engkau yang ada di rumah, hadiratnya sangat besar, hadiratnya sangat luas, hadiratnya sangat kuat. Seperti tiupan angin berhembus, dan engkau merasakan hempasan angin itu. Seperti angin yang menempa dalam dirimu, ada kesegaran, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada sukacita, ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan, dan ada segalanya di dalamnya. Ambil sesuai dengan kebutuhanmu, terima sesuai dengan keperluanmu. Ya. Oh, ya ralabalaba ya sadaralabalaba. Bawa kami Tuhan, bawa kami Roh Kudus, untuk Engkau tenggelamkan dalam hadirat-Mu, seperti awan menenggelamkan bumi ini. Dan awan kemuliaan-Mu yang terlihat, sinar kemuliaan-Mu yang memancar. Ya, urapan-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, urapan-Mu yang membangkitkan kami, kuasa-Mu yang membuat kami bergairah. Silahkan Roh Kudus, silahkan Roh Kudus. Engkau yang punya ibadah ini, Engkau yang menghendaki untuk kami beribadah.
Engkau yang memerintahkan untuk kami beribadah, maka Engkau yang mengambil alih. Engkau yang mengambil alih. Oh, ya rala bala 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 ya sakara bala 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 bala. Datanglah Roh Kudus, ya Tuhan. Ya Tuhan. Semua nikmati hari ini. Nikmati hari ini. Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah Roh Kudus. Jamah. Kami yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah, keterlibatan kami dalam menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Api-Mu Engkau curahkan Tuhan untuk membakar atmosfer yang ada di sekeliling kami, membakar habis virus-virus yang berusaha menyentuh setiap anak-anak Tuhan, yang berusaha menyentuh hamba-hamba-Mu, karena api-Mu yang begitu kuat membakar dalam nama Tuhan Yesus. Ya rala bala 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 bala. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Nikmati beberapa menit ini. Saya belum selesai. Dan Roh Kudus terus sedang melawat engkau. Ya. Nikmati saudara. Belajar mendengar suaranya. Biarkan dia berkata-kata. Sepatah kata, dua patah kata. Dan Roh Kudus yang akan menerjemahkan dalam jiwamu. Di dalam rohmu. Nikmati hadirat Tuhan. Jangan batasi akan Tuhan. Ya. Jangan batasi akan hadirat Tuhan. Ya. Semua Roh Kudus. Semua Roh. Pegang erat kami. Peluk kami Tuhan. Dekap gerejamu ini Tuhan. Dekap bangsa ini Tuhan. Dekap kota kami ini Tuhan. Pegang dengan tangan-Mu ya Tuhan. Pegang negeri ini Tuhan. Pegang bangsa kami ini Tuhan. Pegang kota kami Tuhan. Di mana kami tinggal, di mana kami berada, buat menjadi zona hijau, sehingga kami mampu beraktivitas kembali, karena ada hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu tidak ada sakit penyakit. Di dalam hadirat-Mu tidak ada virus. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Ada kekuatan. Yang sakit disembuhkan. Yang bimbang mendapat jawaban. Yang mengalami beban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya.
Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dengan hikmat daripada Tuhan, mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Saudara, kita tetap berdiri. Besok, tanggal 17, kita memperingati hari kemerdekaan. Tanggal 16 ini, saudara, Presiden RI Insinyur Haji Soekarno, saudara, telah mempersiapkan teks proklamasi mendeklarasikan hari kemerdekaan. Dan saya berharap kita bukan berhalusinasi, tapi kita merasakan sebuah atmosfer detik-detik kemerdekaan yang kita terima. Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pemberian, tapi kemerdekaan ini ada harga yang harus dibayar. Saudara, bangsa kita untuk bisa mengibarkan bendera merah putih ini, ada ribuan darah anak bangsa yang harus tercurah di tanah air Indonesia ini. Jadi kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bahkan mati di Indonesia, kita harus jaga rumah kita, NKRI ini. Dan kita harus ada di garis depan di tengah-tengah bangsa ini. Saya akan tiup sangkakala ini dengan 3 kali tiupan sebagai simbol profetik, saudara, bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Tuhan semakin dinyatakan di bumi pertiwi ini. Kalau ada kelompok-kelompok hari ini yang mengatakan mereka tidak mau menghormati bendera, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kelompok-kelompok tersebut kelompok yang gak mengerti akan pengorbanan merah putih. Kita hormat kepada merah putih ini bukan berarti kita memperhalakan merah putih, bukan, saudara. Kita menghormati bagaimana bangsa kita ini berjuang mengusir penjajah, mengusir musuh, saudara. Jadi bendera merah putih bukan seperti Tuhan, bukan, saudara. Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Jadi kalau saudara dan saya menghormati merah putih, bukan berarti kita memperhalakan bendera ini, bukan. Saudara, sebagai orang yang punya etika hormat menghormati, kita melakukan itu. Saya akan tiup sangkakala ini, dan setelah 3 kali kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan setelah itu saya membacakan firman. Oke. Indonesia maju. Mungkin engkau punya rema
ada gereja-gereja dengan warnanya, dengan caranya mereka untuk beribadah dan untuk mengekspresikan hari kemerdekaan bangsa kita, saudara. Mazmur pasal 62, mari kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana tema saya, hanya dekat kepada Allah aku tenang. Ya, Mazmur pasal 62 ayat 1 dan seterusnya. Di ayat tema kita di ayat 5 dan 7 ya. Ayat 3. Ya. Oke, saya bacakan judulnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Mazmur pasal 62 3 dan 6 ya. Di selembarannya 2 dan 3. Ya, intinya hanya dekat Allah pada tenang, hanya dekat Allah kita tenang ya. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji nama Tuhan. Nanti Bapak Ibu silahkan membaca secara keseluruhan dari pasal 62 ini. Ibu bapak saudara sekalian, menurut Mazmur ini, kalau saudara dan saya di ayat pertama di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ibu bapak saudara sekalian, ini sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah ungkapan yang dirasakan oleh manusia yang sama seperti saudara. Manusia yang sama tapi memiliki jabatan yang berbeda, gelar yang berbeda. Nah, yang kita pelajarin ini pada pagi hari ini, yaitu satu pribadi, saudara, manusia sama seperti saudara. Tapi manusia yang namanya Daud ini adalah satu pribadi yang sudah meraih segalanya. Jabatan, tahta, harta, wanita. Dia miliki, dia dapatkan semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan seorang manusia yang bernama Daud ini, saudara, sudah mencapai segalanya. Kalau bicara kekurangan, dia tidak pernah kekurangan. Kalau bicara makanan, dia tidak pernah kekurangan makanan. Sampai ketika dia hanya ngucap saja, aku pengen air dari sana, ada orang yang mengambil, sudah mempertaruhkan nyawanya. Dan kalau bicara tentang fasilitas kedudukan, dia sudah punya segalanya. Tempat tinggal jangan ditanya lagi, saudara. Beliau tinggal di istana kerajaan.
Namun kita belajar dari Mazmur pasal 62 ini, saudara. Bukan berarti Raja Daud tinggal di istana, penjagaan perlindungan yang begitu ketat membuat dirinya tenang. Tidak. Jabatan yang tertinggi yang dia miliki membuat dia bisa tenang, dia bisa bangga. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru ada satu perasaan yang membuat dia was-was, yang membuat dia khawatir, yang membuat dia cemas, yang membuat dia takut, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia bimbang, saudara. Padahal kalau bicara ring 1, ring 2-nya sudah amanlah, tidak ada yang bisa menyentuh dia, saudara. Keluarga sudah dapat semuanya. Istri, bukan hanya satu istri, saudara, dia sudah dapatkan semuanya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak bisa tenang. Bahkan dalam ungkapan ayat ini, saudara, ada orang-orang yang berbicara kelihatannya baik, memberkati, tapi di dalam hatinya mengutuki, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang dialami di sekeliling kehidupan Raja Daud. Pak, aplikasinya buat kita, buat gereja, buat saudara apa? Nah, ini kita belajar. Saudara, kalau saya melihat dari ungkapan Raja Daud ini, dikatakan daripadanya lah keselamatanku. Ternyata ungkapan inilah ungkapan yang disampaikan oleh Raja Daud. Keselamatan yang dia miliki bukan keselamatan dari istana, bukan dari kerajaannya, bukan dari pemerintahannya, saudara. Keselamatan yang dia miliki bukan keselamatan yang berdasarkan harta bendanya, saudara. Ternyata harta bendanya tidak bisa menyelamatkan, saudara. Tidak bisa melindungi. Justru dia khawatir, dia cemas, dia gelisah. Saudara, demikian juga hari-hari ini. Mungkin ada di antara sebagian orang, mungkin di antara saudara dan saya, saudara pun juga mengalami masa yang sama. Di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 ini, virus corona ini, saudara. Kalau zamannya Daud, saudara, yaitu masalah musuh. Orang-orang yang berusaha mengkhianati, bahkan dari keluarganya sendiri menjadi pengkhianat, saudara. Dalam kebenaran ini sudah dijelaskan demikian. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan tema hanya dekat pada Allah saja kita tenang, saudara. Saudara, saya mau beritahu, engkau punya uang berapa? Uangmu tidak bisa menyelamatkan. Saya baru mendoakan orang ketika keluar dari rumah sakit swasta di Indonesia ini, di Jakarta ini, keluar 300 sampai 400 juta. Belum ada faedahnya. Saudara, sekali suntik 20 juta. Belum memberi faedahnya, saudara. Sudah berkali-kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, uang yang saudara punya tidak bisa menjamin kesembuhan. Dan puji Tuhan kita belajar dari kitab Mazmur pasal 62 ini. Statement, ungkapan yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia mengatakan, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, jadi keselamatan ini lebih penting dari harta benda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Mazmur ini Raja Daud mengungkapkan suatu kebenaran. Ini bukan cerita.
Saudara, ini sebuah kebenaran yang diungkapkan oleh Raja Daud, dan seharusnya ini juga berlaku buat setiap saudara yang percaya dan menjadi percaya oleh karena kebenaran firman Tuhan ini menghadapi satu realita, kenyataan kehidupan yang sekarang ini. Dampak dari COVID-19 ini membuat segala sesuatu dibatasi. Saudara, saya menemukan ayat ini dan membuat satu statement dalam hidup saya. Di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah kesengsaraan ini, di tengah-tengah pertentangan dari musuh dan segala macam, saudara, tapi saya menemukan tempat yang paling aman, yaitu di dalam hadirat Allah. Di tempat yang paling aman yang Alkitab katakan, yaitu dekat dengan Allah. Saudara, memang Allahmu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi Allah yang akbar, Allah yang maha esa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, itu bisa dirasakan dan bisa dibuktikan perlindungannya. Saya mau beritahu, mau bukti sederhana saja. Semua hari ini tidak kena virus corona itu sudah perlindungan Tuhan. Tepuk tangan dong buat Allah. Semua yang hadir kita sejak dari mula, ketika COVID-19 diumumkan, saya tidak pernah meliburkan ibadah karena tidak ada ayat yang memerintahkan saya untuk ibadah libur, saudara. Justru Alkitab saya mengatakan beribadahlah, karena di dalam ibadah itu mendatangkan kebaikan. Bahkan Alkitab mengatakan, saudara, mengatakan apa? Olahraga melelahkan, belajar, kuliah, sekolah melelahkan. Pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia. Yang tidak sia-sia, Alkitab mengatakan beribadah. Katakan sama-sama apa? Saya belum dengar. Lebih keras, lebih baik. Beribadah. Dan saya melihat, saudara, ketika saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, saya mencatat, saudara, seharusnya saudara dan saya memiliki sebuah statement. Setiap orang percaya yang mengandalkan Allah harusnya mengatakan begini, saudara. Saudara dan saya seharusnya yang mengenal Allah, mengenal Tuhan, seharusnya saudara punya statement seperti apa yang saya katakan begini. Saya tidak akan membiarkan kesukaran, atau saya katakan begini, saya tidak akan membiarkan virus corona menyentuh sidang jemaat, menyentuh keluarga saya, menyentuh saya. Saudara, yang amin satu. Kalau saudara dan saya memiliki pengenalan akan Allah bukan dengan logika, namun dengan hikmat Allah, saudara akan punya tingkat kualitas iman statement yang seperti ini. Saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis atau penderitaan dan apapun bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Wes, keren, saudara. Kalau saudara memiliki tingkatan pengenalan akan Allah sedemikian rupa, corona tidak akan menghalangi saya untuk beribadah kepada Tuhan. Kira-kira bahasa ekstrimnya begitu, saudara. Loh Pak, kan kita ini hidup dalam pemerintahan. Iya. Kalau saudara dan saya memiliki kedekatan dengan Allah, saudara pun juga akan diberikan hikmat bagaimana mengumpulkan orang ibadah, saudara.
bukan dengan seperti yang biasa. Toh kita juga melakukan protokol kesehatan, saudara. Dan tidak menghalangi saudara dan saya untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, sama seperti Daud, setelah rahasia Allah disingkapkan, Daud mengatakan, saudara, apa yang beliau katakan, saudara? Daripadanya lah keselamatanku. Jadi keselamatan, kesehatan, berkat itu berasalnya dari Tuhan. Aminnya saya belum dengar. Saya ulangi lagi. Keselamatan, berkat, keberhasilan, kesuksesan itu berasal dari Dia. Katakan amin. Kesehatanmu itu berasal dari Dia. Napasmu, oksigen yang kau terima itu dari Dia. Jantungmu, paru-parumu berasal dari Dia. Kalau saudara dan saya paham ini, maka virus apapun tidak menghambat engkau untuk percaya kepada Allah. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih lagi buat Allahmu. Orang yang merasakan kemerdekaan dan turut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan RI ini, ketika dia tahu ini hari kemerdekaan, rasanya beda. Yang benar-benar hidup rasa nasionalisnya, rasa Indonesianya, ketika kita ada di dalamnya, rasanya beda, saudara. Seharusnya itu. Makanya saya itu kalau melakukan segala sesuatu enggak setengah-setengah. Saya melakukan segala sesuatu enggak separuh-separuh. Prinsip saya kalau tahu kebenaran, saya jebur di dalamnya. Saudara, itu yang saya alami, saudara. Jadi hari ini sampai hari ini, sekalipun bapak ibuku enggak ikut berjuang pada masa itu, saudara, dan saya enggak berjuang, tidak berjuang dalam merebut merah putih ini. Tapi ketika saya lahir di Indonesia, melihat negeri kita yang mau akan diacak-acak oleh oknum, oleh kelompok, oleh orang-orang yang tidak beragama, saudara, jiwa Indonesia saya muncul, saudara, untuk apa? Menjadi garis depan bagi merah putih ini. Saudaraku, seharusnya ini ada di dalam diri saudara. Seharusnya iman yang seperti ini saudara dan saya harus miliki. Yang pertama ini, saudara, saya tidak membiarkan kesukaran atau krisis atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, krisis apapun. Saya ini orang yang ngalami yang namanya tahan sakit. Orang Jawa tahan bantingan, saudara. Karena apa? Saya dilahirkan dari keluarga yang penuh dengan penderitaan. Sakit karena lapar itu sudah biasa. Sakit menginginkan sesuatu yang kita inginkan tapi kita nggak bisa, itu sudah saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya ketika saya divonis oleh dokter, jantung saya bermasalah, liver saya bermasalah, ginjal saya bermasalah. Dan baru untuk ngobati jantungnya saja, saudara, sudah ada nilainya 250 juta. Dan itu tidak menjamin sembuh. Tapi Alkitab saya mengatakan, oleh karena darahnya, oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Haleluya. Saudara boleh percaya atau tidak, tapi selama ini aku mempercayai kitabku,
kitabmu bagaimana? Apakah kitabmu berbeda dengan kitabku? Tapi kitabku adalah berkata begitu. Dan sampai hari ini saudara, simple, sederhana. Kalau hari ini saya harus meninggal, sudah siap. Karena itu tiket yang titik tolak yang kita tidak bisa menolak. Karena apa? Cuman pindah kok saudara. Mau diajak pindah tempat yang lebih baik. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada virus, di sana tidak ada kegelisahan, tidak ada tangisan. Namun yang ada kedamaian. Kenapa mesti takut? Kenapa saudara mesti takut dengan corona? Saudara, kenapa mesti takut? Ketakutanmu, Alkitab mengatakan, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, gak usah takut. Corona ada, saudara. Tapi ketika corona ada, itu hanya melewati saudara. Melewati aja, saudara. Karena apa? Dia juga tahu dia mau masuk ke siapa, bergerak dalam dirinya siapa, dia tahu. Saudara, tapi kalau di dalam dirimu ada salib kemenangan, saya geli saudara. Ada spanduk kemerdekaan 75 tahun RI saudara. Menurut dia ada simbolnya salib. Mereka takut dicopotin saudara. Terus ada jalan perempatan saudara, tengah-tengahnya bundaran saudara, dan situ dihiasin, dianggap salib, dibongkar semua saudara. Saudara, nanti kalau dia naik pesawat, lihat perempatan saudara dari atas bundaran itu, wah dia tutup mata saudara. Setahu saya saudara, kalau saya nonton horor saudara, yang takut salib sama bawang putih itu hanya vampir saudara. Nah hari-hari ini kok ada orang yang mengatasnamakan agama kelompok takut sama salib. Saudara, saya gak pernah takut saudara. Saya punya Al-Quran, saya punya tasbih, saya punya atribut keislaman apapun, saudara, saya tidak takut saudara. Nah kalau saudara dan saya orang dan menamakan kelompok orang yang beragama takut sama salib, saudara, itu aneh. Saudara, salib buat kita bukan mengerikan. Tapi salib buat kelompok Yahudi mengerikan saudara. Karena orang yang disalib itu adalah simbol kutuk. Loh, kita bersyukur ada satu pribadi yang mati buat kita. Seharusnya saudara dan sayalah yang menjadi manusia kena kutuk. Tapi mereka gak paham, saudara. Simbol-simbol ini harus dibakar, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa untuk saudara-saudara saya yang di luar sana. Saya yakin, saya percaya, semakin dia ekstrim kebenciannya membara dengan simbol salib, saudara, dia akan ketemu dengan salib yang sesungguhnya. Amin. Tidak apa-apa, jangan diedit, saudara. Sampaikan ini, saudara. Mazmur Daud mengatakan dalam statement saya tidak membiarkan kesukaran. Saya keliling hari-hari ini, ketemu orang gara-gara COVID ini, semua orang mengalami kesulitan. Semua orang mengalami kesukaran. Termasuk berapa di antara saudara mengalami kesukaran, kesulitan. Tapi saya mau katakan saudara, dengan iman di dalam atas dasar firman Tuhan, saya mau sampaikan ini kepada ibu bapak saudara. Saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Coba dibaca Mazmur pasal 62 ayat 3 dan 7. Boleh dimunculkan?
Atau yang sudah dapat boleh hambanya. Oke. Ya, di sini ya ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, ayat ini membuktikan kebenarannya yang dialami oleh Daud. Dan dia mengatakan hanya dialah gunung batuku, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, gunung batu yang disampaikan oleh Daud ini bukan semacam gunung Sahari, bukan semacam gunung Sindur, bukan semacam gunung Salak, saudara. Tapi saudara, kalau saudara berkesempatan pergi ke Israel sana, saudara, yang digambarkan oleh Raja Daud itu benar-benar gunung batu, saudara, yang benar-benar bukan seperti sebutan gunung Sahari, gunung Sindur, tapi benar-benar gunung batu yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang tidak bisa digoyangkan oleh alat-alat lain, saudara. Sehingga Daud memposisikan Tuhan yang menjadi kekuatannya itu dikatakan seperti gunung batu yang tidak tergoyahkan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini situasi seperti ini membuktikan kualitas dan integritas kehidupan saudara dalam iman saudara. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini orang sudah mulai beribadah. Minggu depan kita ibadah, tetap saudara. Bila perlu, minggu depan sekolah minggu sudah dibawa. Karena anak-anak ini juga mendapatkan bagian kerajaan Allah, saudara. Ya bersyukur di sini ada Karin, sekolah minggu tapi dengar firman Tuhan kayak seperti ini, saudara. Anak-anak juga mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan jangan melarang anak-anak itu datang beribadah, saudara. Dan Alkitab mengatakan barang siapa yang melarang, menghalangi anak-anak untuk ketemu Tuhan, hukumannya apa? Taruh batu kilangan, saudara. Jadi minggu depan, saudara yang punya anak kecil, silakan, boleh ibadah. Saya sendiri kadang kala agak ketawa ketika saya kasih tahu undangan hari ini ibadah, saudara, di brosurnya dikirim, tapi belakangnya stay home di rumah, saudara. Jadi bingung aku, saudara. Besok Bu Maya ibadah, udah ibadah, nggak usah tulis stay home di ini segala macam. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Yang nyuruh apa? Alkitab, saudara. Seperti itu. Jadi saya waktu baca, loh ini bingung. Ini saya memberikan pengumuman undangan ibadah, saudara. Selebarnya di ini, dan itu juga ditulis stay home di rumah. Saudara, kalau di rumah saudara benar-benar ibadah seperti ini, enggak masalah. Tapi jangan ibadah, saudara, saudara jalan sana, jalan sini, saudara belum berpakaian rapi, saudara. Saya mau ibadah live streaming. Kalau saudara ibadah live streaming juga mempersiapkan diri. Ketika di sini memuji Tuhan, engkau di rumah juga ikut memuji Tuhan. Jangan di sini memuji Tuhan, engkau lagi ngulek sambel, saudara. Itu bukan ibadah. Namanya apa? Engkau sedang nonton orang beribadah. Ya, harus saya luruskan, saudara. Mazmur ayat 7, saudara. Sama kata ayat ini juga mengatakan. Ayat 7-nya boleh dimunculkan ayat 7. Multimedianya siapa? Oh, enggak kelihatan saya. Di situ dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, itu benteng aku tidak akan goyah. 2 kali diucapkan. Saudara, ini penting. Ayat 2 coba. Ayat 2. Ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di ayat ini sudah ayat
3 dan 7 ini bukan hanya bicara tentang keselamatan yang datang dari Dia, tetapi Dia sendiri juga menjadi batu karang keselamatan dan perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini di ayat 2 ini mengatakan tetapi Dia sendiri juga menjadi rock, menjadi batu karang, Saudara. Nah, Saudara, saya kasih nama rock ini, batu karang ini, bukan mau-maunya saya. Nah, kalau gerejamu namanya rock, batu karang, di atas batu karang ini Tuhan menancapkan saudara, mendirikan rumahnya. Dan saudaralah adalah batu karang yang kecil. Saudara, yang menjadi jemaat Tuhan yang tangguh, yang kuat. Kalau saudara menjadi jemaat batu karang yang tangguh, engkau bisa menguatkan yang di luar sana. Saudara, beberapa waktu saya pergi mendoakan orang, saudara. Orang ini zamannya SBY, saudara. Itu adalah kepala dari pesawat pemerintah, saudara. Saya nggak sebutkan kode etik. Dia sangat diberkati. Bahkan yang terakhir anaknya lagi tugas ini UNESCO ya, UNESCO ke Afghanistan, saudara. Keluarga ini sangat diberkati, saudara. Dan satu, saudara, anaknya sudah, kalau nggak salah sudah lulus S2, saudara. 41 tahun, saudara. Udah selesaikan kuliahnya S2, maaf saudara. Namun depresi, saudara. Depresi, ngomong kadang nyambung, kadang enggak. Obatnya sekantong kresek, saudara. Kemarin ketemu sama saya layani, saya doakan. Saudara, kemarin hari Sabtu sore, saudara, bapaknya telepon dengan saya. Sambil menangis, sambil terharu. Pak Amos, puji Tuhan, anak saya dari sejak Pak Amos hampir seminggu, saudara, hampir 2 minggu saya ketemu, saudara, dari sekarang ini, dia bilang ketika Pak Amos ngomong, dia ambil keputusan tidak minum obatnya lagi, saudara, tidak minum obat penenangnya dan segala macam. Sudah hampir 2 minggu ini, anaknya makin baik, makin baik, makin baik. Dan dia telepon sama saya sambil terharu, sambil menangis, saudara. Pak Amos, terima kasih, anak saya sudah makin baik. S2, saudara. Pinter, cum laude, saudara. Tapi seperti itu. Saya berdoa dan saya berkata, di dalam keluarganya saya nubuatkan, saya ngomong, Roberto, Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan berkati engkau, dan Tuhan akan temukan kamu pasangan hidup. Dan Tuhan pulihkan kamu. Hanya perkataan firman Tuhan. Dan dia percaya. Hari ini, saudara, dia sudah tidak mengkonsumsi obat tenang. Sekresek. Dia bilang, dia lepaskan obatnya itu. Obatnya, saudara mau tahu obatnya? Obatnya firman Allah, saudara. Saya menyampaikan ini, saudara, karena saya belajarnya sama Tuhan, yang adalah firman. Kalau dokter belajarnya sama profesor, doktor, saudara, para dokter, per semesternya sekian puluh juta. Menyelesaikan gelar dokternya, saudara, ratusan juta. Nah, kalau saudara datang ke dokter, saudara, berobat, dan dokter total kasih resepnya, dan saudara harus bayar 1 juta, ya memang begitu. Beliau sekolahnya gak gratis, saudara. Nah, saya hamba Tuhan, sekolahnya gratis, ilmunya adalah firman. Kalau saya mengatakan dan engkau percaya, maka itu terjadi. Dan saudara gak usah bayar saya.
tugas saudara, beritakan kembali kabar baik kepada orang lain. Saksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Itu saudara. Dan hari ini semakin hari semakin membaik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, dalam kitab Mazmur ini, saudara, yang kedua, kalau saudara dan saya memahami kebenaran firman Tuhan, pada masa kekhawatiran atau ancaman, saya akan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh dan mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi situasi ini, semua bisnis mengalami kelesuan dan segala macam. Yang kedua, saudara, kalau saya berkata, saudara, dalam renungan saya, di tengah-tengah masa kekhawatiran, masa ancaman seperti ini, justru saya makin mendekat dengan Allah, makin lengket sama Allah, makin berserah sama Tuhan, saudara. Bapak Ibu, saya beri contoh panel ini. Waktu kita memberikan benih iman, saudara, itu hampir terkumpul 100 juta kalau ditotal semuanya. Tapi ada sebagian yang sampai hari ini juga belum memberikan, udah nggak apa-apa, saudara. Dan semuanya terkumpul kurang lebih berapa itu ya? Untuk panel dari benih iman itu sekitar 99 jutaan, saudara. Dan kita beli panel ini, saudara, berapa? 100 dari 220 dapat diskon jadi 180 juta. Dan kemarin, saudara, kita ini sudah selesai, saudara, dan beli alat lagi, saudara, untuk supaya live streaming YouTube-nya ini bisa lancar, saudara. Ya, berapa itu? Ke Pak Randy itu. Berapa ya Pak Iwan? 7 juta, saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah kita punya uang? Enggak punya, saudara. Apakah saya minta-minta sama saudara? Enggak, saudara. Hanya belajar berserah kepada Allah, berseru kepada Allah. Minggu kemarin, saudara, kita sudah lunasi yang 120 juta. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika dalam masa kesulitan, masa kesukaran, katakan permohonan doamu. Coba kita lihat ayatnya, Filipi pasal 4. Boleh Pak Petrus Rigi bacakan Pak. Filipi pasal 4 ayat 6. Ya, boleh Pak baca. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6 Pak. Boleh dibacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Terus? Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Pak ini, Pak itu, Pak ini, saudara. Kepada Allah namanya. Terus dalam doa dan permohonanmu dengan apa? Ucapan syukur. Ini ayat pengunci. Seringkali saya katakan ucapan syukur adalah bahasa mujizat. Waktu saya gak ada duit, saya pengen beli ini, saya mengucap syukur dan saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau akan berkati kami panel, kami mengucap syukur, saya gak tahu duitnya dari mana. Ucapan syukur adalah bahasa mujizat. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan ini, ketika berasmu tinggal 1 liter, saudara, engkau nggak tahu di dompetmu nggak ada uang lagi, beras ada cuman 1 liter, di rumah cuman ada minyak sedikit dan telur 2 butir mungkin seperti itu. Saya mau beritahu saudara, di tengah-tengah kesulitan ini,
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, termasuk urusan beras, termasuk urusan minyak, termasuk urusan telur, termasuk urusan dompet, termasuk urusan uang sekolah, termasuk masalah ekonomi dan apa saja. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Nyatakanlah dalam segala hal kebutuhanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, berasku tinggal setengah liter. Setengah liter ini kalau aku masak buat anakku sendiri kurang. Suamiku, aku juga belum makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya berasmu setengah liter gak akan habis. Bahkan gak akan pernah engkau masak. Mau masak udah dikirim makanan. Saudara, saya kemarin bersaksi, saudara. Pagi-pagi saya pulang rumah, saudara, sudah ada garang asem. Saudara, sudah ada terong. Sudah ada pepaya, saudara. Terakhir sore bakso datang, saudara. Halo, istriku bilang, besok beli beras ya, tinggal seplastik kecil, buat Gloria aja habis. Istriku besok bilang, saudara, ternyata satu kantong plastik itu belum dimasak ya, belum dimasak. Situasi seperti ini, saatnya engkau praktek iman, saatnya engkau melatih iman, saatnya untuk engkau mempercayai firman, saatnya engkau bertindak sesuai dengan firman, bukan dengan pikiranmu, bukan dengan logikamu, namun dengan hikmat daripada Allah yang menyuruh engkau, dan untuk engkau bertindak dan nyatakan dalam doa dan ucapan syukur, maka itu mujizat terjadi. Haleluya, amin. Wow. Kasih tahu sama kiri kananmu, ayo bangun, bangun, bangun. Bangun imanmu. Bangun imanmu, saudara. Amin. Saudara lihat, gembala saudara, dari belum ada virus khotbahnya tetap seperti ini. Hari ini ada virus, tetap khotbahnya seperti ini. Itu saudara, yang terakhir, saudara. Yang terakhir, saudara, saya akan menantikan Tuhan untuk bertindak menolong saya. Yakinkan dalam hidup saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, yang ketiga itu saudara, yakinkan hari ini iman saudara. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bertindak. Hari begini saudara, kalau kita mau hitung-hitungan, saudara, duit dari mana? Tapi puji Tuhan, listrik kita bayarnya tetap lancar, tidak diputus sama PLN. Semua operasional gereja ini dapat berjalan dengan baik. Kalau kita mau lihat secara hitung-hitungan, saudara, persembahan turun, persepuluhan, ada orang yang memberi, ada orang yang enggak. Persembahan pun juga begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hamba Tuhan. Dan saya berharap kepada Tuhan. Bukan kepada persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kepada persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kepada Tuhan yang memelihara. Dan saya mempercayai firman Tuhan yang mengatakan apa? Bahwa saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya untuk melayani Dia. Kontrak tanda tangan saya dengan komitmen Allah berkata yang mengatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Itu tanda tangan saya. Kontrak sama Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau
nggak ada orang ibadah, nggak mau ibadah, nggak masalah. Gereja tutup, ya sudah kita tutup. Tapi saya punya keyakinan, kalau saya hamba Tuhan, disuruh Tuhan buka di sini, dan saya tetap setia, saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya ikut kehendak Tuhan. Saudara, kalau gereja tutup, ya Tuhan nanti yang malu. Dan saya tahu Tuhan saya nggak demikian. Saudara, Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Dan dengar ini, Tuhan tidak akan membuat Anda berkekurangan. Saudara semakin rajin beribadah, semakin melekat sama Tuhan, saudara. Terus saudara minggu depan, gini aja lah, ayo kita uji. Maliaki 3 ayat 11 mengatakan, ujilah aku kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langitmu. Ayo kita nguji Tuhan, saudara. Bersama begini. Ini akhir bulan Agustus, ya, September, saudara. September ada 4 minggu ya. 4 minggu. 4 minggu ini saudara setia sungguh-sungguh, saudara datang beribadah. Terus dalam bulan September ini, saudara, kalau saudara berkekurangan, kalau saudara nggak diberkati, silahkan datang sama saya, kasih tahu sama saya, Pak, saya sudah buktikan firman Tuhan bulan September ini, saya sudah sungguh-sungguh, aku kekurangan. Saudara datang sama saya, kekuranganmu apa saudara? Nanti saya akan doakan. Kalau kekuranganmu saudara, kalau memang saya bisa cukupi kekurangan saudara, saya akan cukupi saudara. Karena setahu saya, Allahku tidak pernah memberikan saya kekurangan. Dia memberkati saya, dia memulihkan saya. Bagaimana saya, kalau saya dalam situasi kondisi seperti ini, saya kekurangan, saya tidak bisa bersaksi, saudara. Akhirnya apa? Kalau saya kekurangan, saya datang, Pak Petrus Riki, tolong dong, bantu saya beras. Apakah saya bisa memberikan kemuliaan Tuhan kalau seperti ini? Ayo, September ini, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara yang hari ini berkekurangan, catat kekuranganmu. Saudara, catat kekuranganmu, sampaikan kekuranganmu pada Tuhan. Tuhan, kekuranganku bulan ini. Tuhan, kekuranganku uang sekolah ini. Tuhan, kekuranganku bulan depan ini aku harus bayar motor, aku harus bayar cicilan rumahku. Catat, saudara. Ayo, Maliaki pasal 3 ayat 11, kita klaim janji itu. Kalau ada di antara saudara tidak dipenuhi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Nanti Tuhan yang akan percukupkan saudara. Amin. Berani terima tantangan ini? Sampaikan kebutuhanmu pada Tuhan. Karena saya kenal Allahku. Dia adalah Allah yang memenuhi kebutuhan saudara dalam doa dan permohonan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, beritahu teman-teman saudara kita, sore nanti masih ada ibadah yang kedua, jam 5 di tempat ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Sebelum engkau meninggalkan tempat ini, izinkan sekali lagi saya berdoa untuk ibu bapak saudara sekalian. Bapa di surga, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Meteraikan kebenaran firman di dalam loh hati kami. Sehingga penghambat, penghalang, penolakan akan firman Tuhan, Engkau terobos dengan firman-Mu. Sehingga tembok-tembok yang berkarat di dalam alam pikiran roh kami, sehingga seringkali menolak kebenaran firman. Hari ini Tuhan, bersihkan dengan kebenaran firman, sehingga firman itu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, agar kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh, kami mau mendekat kepada Allah, karena itu sebuah jaminan yang Tuhan berikan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang di rumah
dengan menyaksikan live streaming kami lewat IG, FB maupun YouTube kami. Engkau memberkati mereka, lindungi mereka. Tidak ada virus apapun namanya menyentuh umat yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Semua ada dalam pagaran dan perlindungan. Dan hari ini Tuhan, seperti apa yang hamba katakan, bahwa Engkau mengatakan dalam Maliaki 3 ayat 11, ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, pekerjaan, makanan, minuman, kepakaian, kebutuhan kami yang belum terpenuhi, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan Tuhan tingkap langit untuk kami, sehingga ada makanan dan minuman untuk kami makan dan untuk kami minum. Ada pakaian untuk kami pakai. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, Engkau cukupkan Tuhan dengan cara-Mu. Kami percaya karena Engkau punya sejuta cara untuk menolong dan memberkati kami. Di tengah-tengah krisis di sekeliling kami, banyak orang yang dirumahkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, untuk anak-anak-Mu Bapa, berikan hikmat berkreativitas dan membuka lapangan pekerjaan. Berikan pesan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa maksimal menggunakan waktu dan hidup ini, sehingga mereka bisa menjadi berkat, mencetak berkat Tuhan, mencetak lapangan pekerjaan. Anak-anak-Mu Engkau berikan kemampuan, roh kreativitas turun atas anak-anak-Mu dengan hikmat daripada Allah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan. Hamba serahkan jemaat-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa setiap taburan persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan yang kami bawa hari ini, kami persembahkan kepadamu. Dan Kau Tuhan tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Selalu ada makanan minuman dalam hidup keluarga kami. Selalu ada berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami, supaya kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh ring 1, koordinator Hope, bahkan koordinator pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dari sekolah minggu, remaja, kaum muda, para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau cukupkan dan Kau memberkatinya. Pulanglah dengan damai sejahtera, bawalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Dan firman Tuhan berkata, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhanlah yang memberkati engkau berlimpah-limpah, sehingga tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.